Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Flower Family Fun. Senang sekali saya menjumpai sahabat semua pecinta anggrek di kebun kami ini. Mohon maaf, ini adalah kebun anggrek. Meskipun penampilannya agak menyerupai hutan ya. Saya jalannya pun agak-agak takut keserimpet nih, karena kebanyakan anggreknya dibandingkan lahannya ya. Dan kali ini saya pengen sharing tentang anggrek yang berbunga menjuntai ke bawah. Dan seperti yang kita tahu selama ini adalah bunga anggrek itu tumbuh dari spike yang meninggi ke atas ya. Dan di depan kita ini adalah Stanovea. Ini juga punya bunga yang tumbuhnya itu menjuntai ke bawah. Seandainya dia berbunga cantik banget nih Bu. Dan kami gunakan di sini media tanam arang karena menurut saya di kebun Flower Family Fun ini Stanovea ini kelihatannya lebih menyukai suasana media tanam yang kering ya dibandingkan terlalu basah. Kemudian yang ini adalah Cymbidium bicolor. Katanya orang sih satu-satunya Cymbidium yang bisa berbunga di dataran rendah kalau bicolor ya. Dan yang ini adalah Cymbidium apa itu namanya, Golden Boy. Nah kalau Golden Boy ini memang biasanya bisa berbunga kalau di tempat yang sejuk. Tapi alhamdulillah ya di tempat kami yang panas ini Golden Boy-nya mau nongol juga ya. Nah kalau yang ini adalah Cymbidium apa ya, Australia kalau saya bilang ya. Dan memang nggak seperti Cymbidium bicolor ini ya yang bunganya itu menjuntai ke bawah. Oke, biar lebih enak saya akan pindahin ini bicolornya biar kita lebih jelas ya ngelihatnya. Nah, ini sudah saya pindahin nih, di sini saya gantung ya. Sekalipun Cymbidium itu dikenal sebagai jenis anggrek yang tumbuhnya itu di tanah. Oke, selain Cymbidium bicolor yang bunganya menjulur ke bawah, di kebun Flower Family Fun juga ada anggrek yang punya bunga menjulur ke bawah cantik banget seperti di depan kita ini ya. Masya Allah cantik sekali. Keluar dari spike yang menjulur ke bawah dan spike-nya itu munculnya dari bulb seperti ini ya. Ini adalah ID-nya Gongora. Mohon maaf saya lupa kepanjangannya. Plant ini memiliki bulb dan dari situlah ya kemudian muncul spike bunga. Nah, sekalian nih di sini saya pengen kita sharing tentang segala hal yang berkaitan dengan bulb. Karena di samping akar, bulb ini juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup buah anggrek sampai dia kemudian berbunga seperti ini ya. Jadi bukan kita mengecilkan fungsi dari akar, tapi sebuah plant itu yang mempunyai bulb ya pada umumnya seperti misalnya seperti ini nih ya, Grammatophyllum, kemudian Cattleya, Coelogene ya, mereka itu tumbuh dari akar dan bulb seperti ini ya. Nah itulah makanya penting juga kita memperhatikan bagaimana cara merawat bulb. Jangan sampai bulbnya kering seperti ini ya Bu. Kalau udah bulbnya kering seperti ini, kita sudah nggak punya kemungkinan lagi untuk bisa mengembangbiakan anggrek kita. Kita udah banyak yang tahu bahwa bulb itu pada sebuah anggrek adalah sebuah tempat untuk menyimpan cadangan nutrisi. Nah hebatnya nih Bu, sekalipun plant itu nggak ada akarnya, asalkan si bulb tadi masih menyimpan banyak cadangan nutrisi yang baik, kemungkinan besar plant kita itu akan tetap hidup. Dan dari nutrisi yang tersisa di bulb tersebut kemudian akan menyempurnakan bagian-bagian tubuh dari anggrek seperti akar yang mati kemudian akan bisa tumbuh, kemudian lagi tumbuh lagi daun baru ya, dalam hal ini anakannya. Seperti yang di depan kita ini Grammatophyllum
banyak bulb yang gundul. Tapi bukan berarti bulb tersebut mati ya, karena nanti akan muncul di samping kanan kirinya itu daun baru alias anakan ya. Dan harap kita ketahui bahwa daun baru itu atau anakan tidak akan mungkin muncul di pucuk bulb. Maka itu penting ya buat kita merawat bulb, menjaga jangan sampai bulb tersebut mengalami rusak seperti misalnya kering atau busuk ya. Dan bagaimana cara merawatnya kita lihat sama-sama ya. Oke, di depan kita sudah ada bulb dari Grammatophyllum yang sudah tumbuh anakan di sampingnya ini ya. Kita bisa lihat ada akarnya kecil dan sudah ada daunnya. Ini adalah bulb yang saya pisahkan dari rumpunan besar Grammatophyllum. Kenapa saya pisahkan? Karena plantnya itu sendiri kurang maksimal ya pertumbuhannya. Maka saya memutuskan untuk memisahkan bulbnya. Dan kemudian bulbnya saya rawat sebaik-baiknya. Tapi qadarullah ini luput dari perhatian saya sehingga bulbnya itu nyaris busuk. Nah ini di dalamnya ini terlalu banyak air Bu. Jadi akhirnya pelan-pelan anakannya itu mati ya. Ini sebenarnya belum mati, jadi setengah mati. Maaf ya, maksudnya sudah nyaris tidak terselamatkan. Jadi ya mau gak mau akhirnya bulb ini batal melahirkan anakan baru ya. Nah itulah maka dari itu kita ketika kita memisahkan bulb dari rumpunnya, kita jaga supaya kondisinya itu bisa sampai kemudian menumbuhkan anakan seperti ini ya. Nah ini juga bulb yang saya pisahkan dari rumpun besarnya. Alhamdulillah ini kondisinya baik ya. Artinya saya harus lebih ini ya lebih detail lagi merawat bulb ini supaya nggak terjadi busuk seperti yang tadi ya Bu. Nah bagaimana saya menyimpan bulb ini seperti ini ya yang kita lihat di depan ini ya. Sebenarnya memang akarnya itu harus kita gundulin. Ini tapi saya biarkan aja gitu ya Bu ya, karena ketika itu akarnya masih ada yang bagus, makanya saya biarin. Tapi memang akan lebih baik lagi kalau kita gundulin aja. Nah jadi awalnya satu rumpun besar ini ketika kita melihat ada pertumbuhan yang kurang maksimal, maka kita pisahkan bulbnya dari rumpunnya, kemudian kita habisin aja itu akarnya ya Bu. Baru kemudian kita simpan di dalam pot, jaga kelembaban dan juga jangan sampai kekeringan. Oke, saya harap ini bisa bermanfaat. Jangan lupa ikuti lagi video selanjutnya dan wassalam.